Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hisnia Satul Amaliyah, NIM 1912-10162 dari kelas PIS semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas. Yang pertama itu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya dari kelola, yang ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah asal katanya dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti tata laksanaan, tata pemimpin, dan pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya itu tujuan manajemen kelas. Yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi di dalam kelas. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menahan terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan meyakinkan siswa belajar dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Dan yang keempat, membina dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu fungsi manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Yang pertama, mengelola tingkah laku siswa dalam kelas. Yang kedua, menciptakan iklim sosio-emosional. Yang ketiga, mengelola aspek kelompok. Dan yang selanjutnya itu aspek-aspek pengelolaan kelas. Di dalam pengelolaan kelas, seorang pendidik harus memperhatikan aspek-aspek di dalam pengelolaan kelas tersebut, yaitu yang pertama, perencanaan instruksional. Yang kedua, perorganisasian belajar. Yang ketiga, pembinaan siswa. Yang keempat, supervisi. Dan yang terakhir itu evaluasi. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dibagi menjadi dua gelombang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, kepribadian siswa dan kepribadian siswa. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa yang lainnya secara individu. Perbedaan secara individu ini dilihat dari segi tiga aspek, yaitu perbedaan biologi, intelektual, dan psikologi. Faktor eksternal siswa berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang meliputi yang pertama itu hangatan dan antusiasi. Kehangatan dan keantusiasian guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat kegiatan belajar mengajar secara optimal. Yang kedua itu ketenangan. Dan yang ketiga, bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya belajar, pengelolaan interaksi antara guru dan peserta didik merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan saat proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam strategi pengelolaan kelas.
Dalam dasar proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan hasil proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru deskripsi untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Seorang guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan mampu mengelola siswa di dalam kelas pada tingkatan yang optimal. Adam dan Denny dalam Usman 2003 mengemukakan peran guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai demonstrator, guru yang menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Guru adalah acuan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, segala tingkah laku guru yang dilakukan sebagian besar ditiru oleh pesertanya atau siswanya. Guru yang kedua itu guru sebagai evaluator. Evaluator atau penilaian sangat penting adalah rangkaian pembelajaran karena setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kualitasnya kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengelolaan kelas. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Baik, yang terakhir yaitu masalah dalam pengelolaan kelas. Dalam menangani tugasnya, seorang guru seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kegiatan-kegiatan di kelasnya. Untuk dapat menangani masalah-masalah tersebut di dalam pengelolaan kelas secara efektif, guru mampu yang pertama menangani secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan terhadap murid-muridnya. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk dapat mencerahkan atau mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.